Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dan rekan-rekan sekalian. Masih bersama saya, Dian Pranata Putra di podcast saya ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai nilai-nilai berakhlak lainnya, yaitu nilai kolaboratif. Kolaboratif juga ternyata menjadi salah satu dari nilai-nilai berakhlak. Pada podcast kali ini, kita akan banyak membahas mengenai nilai-nilai kolaboratif. Podcast ini juga merupakan tugas individu 3 dari agenda 2 Latsar CPNS yang sedang saya ikuti dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andus Sobirin SH MSI. Baiklah sahabat dan rekan-rekan sekalian, mari kita simak pembahasannya pada podcast berikut. Kolaborasi adalah proses 2 atau 3 orang, entitas atau organisasi yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan. Kolaboratif sendiri memiliki definisi membangun kerjasama yang sinergis dengan kalimat afirmasi, kami membangun kerjasama yang sinergis. Kolaboratif sendiri memiliki 2 kata kunci. Yang pertama, kesediaan bekerja sama, dan yang kedua, sinergi untuk hasil yang lebih baik. Panduan perilakunya yang pertama yaitu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Pada poin yang pertama ini, saya sebagai ASN yang bekerja di unit Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas sering melakukan tugas maupun kegiatan bersama dengan instansi-instansi lain. Contohnya saja pada saat posko mudik lebaran kemarin. Kami dari instansi Dinas Perhubungan berkolaborasi dengan pihak kepolisian, Satuan Pamong Praja, Satuan Kesehatan, serta rekan-rekan yang lain di bawah organisasi-organisasi masyarakat. Kami bersinergitas dan saling berkontribusi untuk memberikan pelayanan serta keamanan bagi masyarakat yang sedang melaksanakan mudik lebaran ke kampung halamannya. Panduan perilaku yang kedua yaitu terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Untuk poin yang kedua ini, contoh yang dapat saya berikan yaitu ketika kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Lawas membuat suatu forum, yaitu Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang beranggotakan beberapa instansi seperti Dinas Perhubungan, Kepolisian, PUPR, maupun organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Forum LLAJ ini memberikan kebijakan pemerintah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan demi terciptanya sistem transportasi di wilayah perkotaan maupun kabupaten yang terpadu dan mampu mengakomodasi mobilitas orang dan barang dengan lancar untuk mendukung perekonomian dan aktivitas masyarakat. Maksud dan tujuan dibentuknya Forum LLAJ ini untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan yang aman, lancar, tertib, dan selamat, serta terwujudnya etika berlalu lintas dalam berkendara di jalan umum. Ini merupakan kegiatan kolaborasi yang memiliki nilai tambah menurut saya. Panduan perilaku yang ketiga yaitu menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Pada poin yang terakhir, ini sudah dapat dijelaskan dari poin-poin sebelumnya, yaitu kegiatan kolaborasi ini yang dilaksanakan untuk memanfaatkan sumber daya manusia yang ada demi mencapai tujuan bersama. Ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Dan yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ada beberapa proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi. Yang pertama, trust building, yaitu membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, yaitu melakukan negosiasi dengan sungguh-sungguh dan baik. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan atau sharing ownership dalam proses, serta keterbukaan terkait keuntungan bersama. Yang keempat, pemahaman bersama, yaitu berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama terkait permasalahan, serta mengidentifikasi nilai bersama. Dan yang terakhir yaitu menetapkan outcome antara. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah
ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor kepercayaan, yang kedua pembagian kekuasaan, yang ketiga gaya kepemimpinan, yang keempat strategi manajemen, dan yang terakhir formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien, efektif antara entitas publik. Lalu, ada beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Dan yang terakhir, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ilmu dari apa yang kita dengarkan pada podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.